Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan. Dan tak lupa pula salat berikan salam sama-sama kita hadiahkan, kita persembahkan buat ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena sifat beliau lah yang kita harapkan di masyarakat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Aninata dari kelas HKI 2C NIM 0201212068. Adapun tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas akhir semester filsafat ilmu yang berjudul Positivisme, Logis dan Siklus Empiris. A. Biografi Auguste Comte dan paradigma positivisme. Yang pertama, biografi Auguste Comte. Auguste Comte lahir 19 Januari di Montrevellier, Prancis, bagian selatan tahun 1798 dan meninggal dunia di kota Paris 5 September tahun 1857. Ayah Comte adalah seorang yang beragama Katolik yang soleh dan termasuk kaum royalis yang menentang revolusi. Pada usia 14 tahun, Comte menyatakan diri bahwa secara ilmiah ia berhenti percaya pada Tuhan dan ia menjadi seorang republika. Comte belajar di Politeknik dari tahun 1814 hingga 1816 di kota Paris, dan menjadi sekretaris tempat Comte belajar ini didirikan adalah untuk mendidik calon insinyur militer. Akan tetapi, lantas Politeknik itu berubah menjadi sekolah tinggi biasa. Pendidikan Comte di Politeknik ini menjadi model bagi Comte untuk menciptakan satu masyarakat modern yang dipimpin oleh sekelompok kaum elit baru. Sewaktu Politeknik itu dikuasai oleh kaum royalis, Comte diusir dari sekolah itu. 2. Paradigma positivisme. Positivisme digunakan pertama kali oleh Saint-Simon 1825. Positivisme berakar dari empirisme. Tesis positivisme adalah bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Positivisme dirintis oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte pada abad ke-19. Walaupun pendiri paham ini yang sesungguhnya adalah Henri de Saint-Simon, tokoh sosial dan utopis, sebagai gurunya sekaligus menjadi teman diskusinya. 3. Ajaran positivisme dan prosedur penelitian positivisme. Ajaran dasar positivisme antara lain: pertama, dalam hal terdapat hukum-hukum yang dapat diketahui. Kedua, penyebab adanya benda-benda dalam hal yang bersifat metafisis tidak dapat diketahui atau dibandingkan dengan teori evolusi. Darwin, karena ilmuwan tidak dapat melihat penyebabnya. Yang ketiga, setiap pernyataan yang secara prinsip tidak dapat dikembalikan pada fakta tidak mempunyai arti nyata dan tidak masuk akal. Yang keempat, hanya hubungan antara fakta-fakta saja yang dapat diketahui hal-hal yang bersifat positifis. Yang keempat, tahap perkembangan masyarakat. Aliran positivisme memiliki pandangan bahwa penginderaan dan akal, budi manusia sama saja dan perkembangannya dikuasai hukum universal tahap-tahap yang sama pula. Sebagai pencetusnya, Comte mengemukakan ada beberapa tahap perkembangan pemikiran individu, masyarakat, dan kebudayaan. Antara lain, yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Pada tahap ini, manusia mencari sebab pertama dan tujuan akhir dari segala sesuatu dalam semua peristiwa alam. Diyakini bahwa ada kekuatan supernatural yang mengatur dan menyebabkan semua gejala alam. Semua permasalahan dan jawaban terdapat fenomena alam dikembalikan kepada kepercayaan teologis. Yang kelima, asumsi metodologi ilmiah dan pengaruh positivisme. Soberg dan Net mengemukakan beberapa asumsi yang terdapat dalam metode ilmiah. Antara lain, yang pertama, bahwa ada peristiwa atau fenomena yang terjadi secara berulang kembali atau peristiwa yang mengikuti alur atau pola tertentu. Yang kedua, ilmu pengetahuan adalah lebih utama daripada kebodohan. Poin B, pengaruh positivisme dan kritik atas positivisme. Yang pertama, pengaruh positivisme. Positivisme diperkenalkan Comte berpengaruh pada kehidupan intelektual abad ke-19.
Di Inggris, sahabat Comte John Stuart Mill dengan antusias memperkenalkan pemikiran Comte, sehingga banyak tokoh Inggris yang mengapresiasi karya besar Comte. Yang kedua, kritik atas positivisme. Dalam sejarahnya, positivisme dikritik karena generalisasi yang dilakukan terhadap segala sesuatu dengan menyatakan bahwa semua proses dalam direksi menjadi peristiwa-peristiwa fisiologi, fisika, atau kimia, dan bahwa proses-proses sosial dapat bereduksi di dalam hubungan antara tindakan-tindakan individu, dan bahwa organisme biologis dapat direduksi ke dalam sistem fisika. Poin C. Perkembangan dan kelemahan positivisme. Ada beberapa tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan kepada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Mill. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme, empire positivisme, berawal pada tahun 1870 sesudah atau 1870-an dan berpautan dengan Metz dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata objektif yang merupakannya. Yang kedua, kelemahan positivisme. Pandangan positivisme oleh Lincoln dan Guba 1985 disebut paradigma lama yang mengandung beberapa kelemahan tersebut adalah: A. Positivisme adalah mereduksi realitis pada fakta teramati dan ini telah menyingkirkan dan perseptik lain atau dimensi subjek. Poin D. Positivisme logis. Yang pertama, apa itu positivisme logis? Positivisme logis merupakan aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pikirannya pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan. Tujuan akhir dari penelitian yang diajukan pada positivisme logis adalah untuk mengorganisasikan kembali pengetahuan ilmiah di dalam suatu sistem dikenal dengan kesatuan ilmu, dan juga akan menghilangkan perbedaan-perbedaan antara ilmu-ilmu yang terpisah, logis dan matematika dianggap sebagai ilmu-ilmu formal. Yang kedua, tokoh-tokoh positivisme logis dan pemikirannya. Adapun tokoh-tokoh yang menganut paham ini antara lain Moritz Schlick, Rodom Carnap, Otto Neurath, dan A.J. Ayer. Meskipun awalnya tergabung dalam kelompok lingkaran Wina, adalah salah satu kritikus utama terhadap pendekatan neopositif ini. Yang ketiga, asas-asas positivisme logis. Ada 3 anak pemikiran yang mempengaruhi post-logis, yaitu yang pertama, empirisme dan positivisme. Prinsipnya adalah bahwa observasi pengalaman dijadikan sumber satu-satunya yang terpercaya bagi ilmu pengetahuan yang menggantikan akal sehat dan otoritas gereja. Yang kedua, pengaruh metodologi ilmu-ilmu empiris yang dikembangkan abad ke-19. Yang ketiga, perkembangan logis, simbolik, dan analisis bahasa. Poin keempat, tentang kritik terhadap positivisme logis. Pengaruh perkembangan fisika mempengaruhi banyak ilmuwan termasuk Karl Popper yang kemudian memunculkan pemikiran menolak pandangan positivisme logis terutama pada ilmu pengetahuan sosial budaya. Yang kelima, tentang prinsip verifikasi. Prinsip verifikasi dijadikan kriteria keilmian adalah bahwa makna suatu profesi adalah metodologi verifikasi. Makna verifikasi adalah: A. Suatu proporsi hanya berarti bila proporsi itu dapat dibuktikan benar salahnya. B. Ada bentuk-bentuk kebenaran logis dan bentuk-bentuk kebenaran faktual. Yang keenam, tentang siklus empiris dan sirkuit ilmiah. Istilah sirkuit empiris ini dikenalkan oleh Walker adalah proses penelitian yang termuat pada 5 komponen informasi dan 6 komponen metodologis. Yang pertama, 5 komponen informasi yaitu: pertama, hipotesis; kedua, pengujian hipotesis; ketiga, keputusan untuk menerima atau mengolah hipotesis; keempat, generasi empiris; kelima, logika penarian kesimpulan.
Adapun 6 metodologis, yaitu yang pertama pengamatan, kedua pengukuran ringkasan sampel dan pemikiran parameter, ketiga pembentukan konsep, pembentukan promosi dan penyusunan proposisi, keempat teori, kelima diskusi logis, keenam penjabaran instrumentasi, pembentukan skala penentuan sampel. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.